Karena itu tema kita penting sekali, hidup oleh iman, walk by faith. Mari kita lihat lagi ayat ini. Ya, saya meneruskan firman Tuhan ini dari tadi pagi. Ya, ibadah pertama, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sudah lihat semua 2 Korintus pasal 5 ayat 7, ini ayat yang terkenal. Sama-sama kita baca, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Dalam terjemahan bahasa Inggris, New King James menggunakan ya, walk by faith and not by sight. Ya, hidup oleh iman dan bukan oleh melihat, saudara. Ini sebuah pola hidup yang seharusnya menjadi hal yang alamiah. Saya pakai istilah alamiah dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Kalau ditanya anak Tuhan itu hidupnya seperti apa? Ya, yang harus terlihat adalah hidup oleh iman. Karena Roma pasal 1, 16, 17 juga menegaskan itu tentang siapa sih orang benar. Orang benar adalah orang yang hidup oleh iman. Kata Roma pasal 1 ayat 16, 17. Jangan Anda berpikir bahwa kalau Anda hidup oleh iman membuat Anda itu terdepak dari dunia ini. Jangan Anda berpikir bahwa kalau Anda hidup dalam pola Tuhan, ya, Anda akan menjadi orang yang kehilangan banyak hal. Justru karena Anda hidup dalam pola Tuhan, Anda akan memiliki sebuah kehidupan yang lebih kuat lagi, yang membuat saudara bisa menjangkau apa yang saudara impikan dalam kehidupan saudara. Karena itu Roma pasal 1 bagus sekali menjelaskan itu, ya. Katakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Dia hubungkan iman, orang benar, dan Injil. Jadi firman, kalau saudara terima firman, saudara sebenarnya hidup di dalam kekuatan Allah. Ini sudah pola, ya. Kalau saudara hidup di dalam pola ilahi ini, ya, saudara akan bawa dampak bagi dunia ini, bagi hidup saudara sendiri, bagi keluarga saudara, bagi persahabatan saudara, dan juga dalam berbagai hal. Nah, tadi pagi kita sudah merenungkan tentang pola, bahwa dalam pola itu yang saya tahu dalam Alkitab menggunakan 2 kata penting, ya. Yang pertama itu namanya protivo, ya, protivo pattern, ya. Tipe, kalau bahasa sehari-harinya tipe itu dimaksud adalah didesain sesuai dengan tujuan, rancangan yang sesuai dengan tujuan. Kalau saudara baca dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-23, itu ayat yang terkenal. Efesus pasal 2 ayat 23, atau kita lihat saja itu ayat. Efesus pasal 2 ayat 23. Kata firman Tuhan ini, maaf, Efesus pasal 4 mestinya, ya. Saya lupa ayatnya yang firman Tuhan bilang, Efesus, nanti sebentar. Oke, ada firman Tuhan yang bilang begini, bahwa kamu dibangun oleh Allah, ya, sesuai dengan maksud Tuhan. Tuhan bilang supaya kamu hidup di dalamnya. Ya, Efesus pasal 1 kalau saya tidak salah, ya. Dalam catatan saya, coba sebentar saya lihat. 2:20, oke. Oh iya betul. 2:20, bukan juga, ada satu ayat yang lebih. Oke, sebentar, nanti kalau saya ingat saya sebut itu ayat, ya saudara-saudara. Nah, 2:10. Oke, 2:10. Oh iya betul. Sama-sama kita baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ini pola. Ya, saudara dan saya dalam maksud tujuan penebusan, desainnya adalah ya supaya saudara ya hidup di dalam kemauan Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam tujuan Tuhan. Nah, itu kata pattern yang pertama, protivo. Jadi kalau saudara berjalan dalam kehidupan ini dan tidak sesuai dengan pattern, saudara jangan cepat-cepat bilang saya ini anak Tuhan. Karena anak Tuhan itu terlihat. Orang Ambon itu ada polanya, saudara. Ya, makannya juga tahu makan apa. Ya, makan papeda, makan lem. Makanya orang bilang orang Ambon susah diterima di kantor pos. Karena takut lemnya habis, ya. Ya, itu memang sudah jadi pola dalam kehidupan orang Ambon. Setiap orang itu ada pola. Oke, yang kedua adalah motivo. Motivo ini bicara tentang pemeliharaan. Ya. Jadi pola untuk pemeliharaan. Rasa nyaman. Ya, comfortable, ya. Jadi kenapa orang, tadi pagi saya bilang kenapa orang bisa bertahan dalam polanya, ya, oleh karena dia rasa nyaman di situ. Saudara ngerti enggak ini ya? Setiap kali firman Tuhan datang, maka sebenarnya yang Tuhan benturkan adalah polanya Tuhan dan polanya kita. Ya, Tuhan benturkan polanya Tuhan dengan polanya kita. Kita sudah lihat contoh tadi dalam Yohanes pasal 6, ya. Mereka datang kepada Tuhan, lalu dalam pasal 6 ayat 25 bilang begini, kamu datang bukan untuk cari aku, tapi kamu datang untuk cari roti. Bukan berarti Tuhan itu tidak bisa siapkan roti. Tapi kalau hidupmu hanya untuk roti, untuk sekedar ya fasilitas fisik dagingmu, ya, itu kan tidak kekekalan. Tahukah saudara-saudara, kita di bawah Tuhan ini percaya atau tidak percaya, kita semua hidup kekal. Orang yang tidak kenal Tuhan itu juga hidupnya kekal. Saudara jangan salah ngerti tentang hidup kekal. Orang tidak percaya Tuhan itu hidupnya kekal. Hanya hidup satu yang kekal itu yang di luar Tuhan itu hidup kekalnya di neraka. Saudara ngerti gak ini? Yang satu kekal bersama Tuhan. Nah karena itu jangan saudara bilang begini, oh sudah pokoknya saya mau suka-suka kayak Salomo bilang begitu. Pokoknya selama masih hidup aja suka-suka. Toh nanti kita akan mati. Kalau pengertian mati itu habis, oke. Masih bisa saya bilang, oh iyalah dia pilih untuk hidup singkat di bumi ini. Tapi masalahnya mati itu nggak habis. Bahkan von Braun itu ahli atom bilang gini, tidak ada sesuatu ciptaan di bawah kolong langit ini yang juga habis. Semuanya berdimensi kekekalan. Justru itu bikin dia bertobat. Von Braun bertobatnya sederhana sekali. Dia ahli atom, bom atom itu akibat dia punya penemuan yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Dia bertobatnya begini, ketika dia lihat cucunya bermain lilin, membakar pesawat terbang, ya. Lalu karena pesawat terbangnya itu terbakar habis, cucunya menangis, mengganggu dia yang senang belajar. Mirip-mirip Pak Lewi begitu ya. Kalau lagi belajar terus ada suara-suara fales, dia terganggu gitu. Lalu dia datang, dia pakailah ilmunya menghibur sang anak. Kalau Pak Lewi bilang sudah nanti kakak berdoa, om berdoa, Tuhan kasih yang lain. Kalau von Braun lain, dia pakai cara ilmiah. Dia bilang, cucuku, pesawatmu tidak habis. Pesawatmu hanya berubah wujud. Dia ngomong, dia nggak sadar, dia nikmati kata-katanya.
Dia duduk baca lagi, kata-kata yang sama terngiang-ngiang dalam hidupnya. Oh, ternyata semua itu bersifat kekal. Hanya berubah wujud saja. Lalu dia bertanya, bagaimana aku nanti? Anda nih, saudara dan saya, itu sifatnya kekal. Semua yang diciptakan oleh kekekalan, Allah kita adalah Allah yang kekal, itu bersifat kekal. Anda percaya? Nanti kalau Anda sudah pergi ke kekekalan, baru Anda lihat, oh iya ternyata semua bersifat kekal. Nah masalahnya kekal bersama Tuhan dan kekal tidak bersama Tuhan. Ya, oke? Tuhan bilang buat mereka dalam Yohanes pasal 6. Tadi kita renungkan lagi sebuah pola. Yohanes pasal 6 ayat 66 bilang ketika mereka mendengar perkataan Tuhan, mereka mundur dan tidak lagi ikut Tuhan. Ternyata kalimat itu bukan kalau kita mengerti secara harafiah, kita berpikir sudah berhenti di situ. Mereka tidak ikut-ikut Tuhan lagi. No, mereka tetap ikut Tuhan. Yang Tuhan maksud adalah mereka tetap ikut Tuhan, tapi mereka tidak mau pakai polanya Tuhan. Kalau tidak pakai polanya Tuhan, yang tidak bisa terima apa-apa dari Tuhan. Karena desain dari pola Protivo itu adalah supaya mereka hidup di dalam kemauan Tuhan. Ah itu maksudnya gitu. Jadi pola, pattern dari kata protivo tadi. Ya, bagaimana Tuhan memelihara hidup? Motivo. Ya, Anda tidak hidup dari roti saja, tapi Anda hidup dari firman. Maksudnya begitu, ya. Saudara masih bingung ya? Saya tunjuk lagi ayatnya kalau begitu. Yohanes pasal 6 ayat 66 supaya lebih jelas. Ya. Karena saya mau masuk di poin bagaimana mengenakan pola Tuhan. Yang Yohanes pasal 6 ayat 66 sudah dapat? Ini ayat terkenal. Sangat bagus kalau dihafal. Karena gini loh saudara, saya pernah alami ini ya. Dan ternyata bukan saya saja, beberapa hamba Tuhan juga alami ini. Ada jemaat itu loh yang suka kalau tersinggung atau ngambek atau nggak suka dengan siapa saja, kadang-kadang bukan nggak suka sama pendeta, nggak suka sama samanya di anggota jemaat, terus nggak masuk gereja. Saya pernah ngalami begitu. Lalu ketemu sama saya, pendeta yang model saya begini kan memang aneh saudara-saudara. Ya, ketemu sama saya lalu bilang begini, Pak, saya ini udah 2 bulan nggak masuk gereja. Oh puji Tuhan, kalau saya jawabnya begitu aja. Loh kenapa puji Tuhan? Ya saya bilang, Anda sedang menggenapi firman Tuhan. Loh menggenapi firman Tuhan gimana? Ya karena Alkitab bilang pada hari-hari terakhir akan ada orang yang semakin setia dan sebaliknya akan ada orang yang mundur. Kan gitu aja. Firman Tuhan itu benar loh. Jadi hafal aja ini firman Tuhan ya. Yohanes 6 ayat 66. Sepertinya negatif, tapi pasti ada maksud Tuhan. Amin. Yohanes 6 ayat 66 sudah lihat? Kita baca sama-sama. 2, 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Yang mundur siapa? Murid-murid. Apalagi yang di sebelah kiri kanan saudara, itu belum ikut pemuritan kok. Hah? Biasa itu kalau mundur. Hah? Ternyata ayat ini maksudnya lain. Saudara pikir waktu saat Yohanes 6 ayat 66 itu mereka tidak datang lagi sama Tuhan. Salah. Rasulnya itu Yudas Iskariot. Saudara ngerti enggak? Dia tetap ikut Tuhan. Sampai menjelang Yesus mau disalib pun dia ikut Tuhan. Anda ngerti enggak? Cuma yang dimaksud mereka tidak ikut mengundurkan diri dan tidak mau ikut dia lagi. Itu maksudnya adalah mereka tidak mau ikuti polanya dia. Nah itu. Banyak anak Tuhan pergi gereja rajin. Tapi tidak pernah mau hidup dalam pola Tuhan. Jadi kalau kita mau bicara walk by faith. Ya itu cocok untuk pendeta. Atau cocok untuk sewaktu-waktu. Karena itu tadi pagi saya bilang bahwa koinonia, panggilan utama orang Kristen adalah ya bukan hanya bersekutu dengan Allah Juru Selamat. Ya.
Anda mesti ngerti. Koinonia itu artinya, koinonia sering dengar ya. Ada gereja koinonia tuh di mana-mana tuh saya lihat. Tapi mungkin banyak jemaat nggak ngerti itu apa tuh koinonia. Koinonia itu bahasa Yunani artinya bersekutu dengan Allah sumber hidup. Bukan juru selamat. Juru selamat adalah bagian kecil dari Allah sumber hidup. Kalau bicara juru selamat karena ada masalah. Saudara ngerti tidak? Kalau tidak ada masalah tidak perlu ada juru selamat. Karena itu banyak orang Kristen yang cuma percaya sampai Yesus itu juru selamat. Itu biasanya kalau ada masalah baru cari Tuhan. Nanti kalau sudah mulai masalah ekonomi, apalagi kalau masalah kesehatan. Kalau sudah mulai dalam keadaan koma, saya pernah kasih kesaksian kali buat di tempat ini. Ada seorang pengusaha gede, saya tidak usah sebut namanya. Hampir semua pendeta terkenal di Indonesia ini sudah diundang. Karena dia penyumbang besar untuk beberapa gereja besar di Indonesia. Sakit. Komplikasi sakit, macam-macam sakitnya. Lalu jemaat saya ada yang sepupu dengan dia. Minta saya kunjungi dia. Ya saya sudahlah berkali-kali tolak, tapi akhirnya karena bukan jemaat saya, jadi saya malas kunjungi. Nanti dipikir curi jemaat orang. Saya biasa dicuri jemaat orang kok saya mau curi jemaat orang. Lalu saya pergi ke sana. Lalu saya ngomong-ngomong dengan dia, lalu saya bilang, "Bapak mau nyembah Tuhan?" Sudah begitu tuh mukanya. Hah? Sampai malaikat pun bingung, dia jawab apa tuh? Karena sudah dalam keadaan bahaya, sudah detik-detik terakhir. Ternyata yang saya datangi ini istri kesekian. Saya pikir istri cantik, yang tergeletak ini jelek, tua lagi, tapi duitnya rupanya banyak. Tuh orang tuh kalau ada duit, tuh begitu tuh. Karena enggak ngerti polanya Tuhan. Enggak ngerti tiponya Tuhan. Tuhan mau saudara diberkati, amin. Tapi Anda mesti ngerti bahwa kalau Anda diberkati, Anda harus tetap hidup di dalam pola Tuhan. Lalu saya berdoa. Waktu saya berdoa buat dia, saya tahu Roh Kudus bilang buat saya, besok saya sembuhkan dia. Keren. Lalu saya bilang, "Bu, ini Bapak dengar saya enggak?" Ya. Waktu sehat gak mau nyembah Tuhan. Waktu mulut sudah bengkok baru. Saudara ketawa sekarang. Tunggu waktunya kalau saudara main-main gak mau kenakan pola Tuhan. Saya beritahu Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, tapi Tuhan juga tidak mau dipermainkan. Dia adalah Allah yang murah hati tapi bukan murahan. Coba bilang, angkat tangan kananmu bilang, Tuhan saya adalah Tuhan yang murah hati, tapi bukan Tuhan yang murahan. Bilang kayak kamu. Ini Palio punya gaya yang saya selalu pakai di mana-mana. Ya. Lalu saya bilang buat dia, "Pak, Ibu, Roh Kudus bicara di hati saya sangat kuat. Besok Bapak sembuh." Haleluya, haleluya. Ini serius. Nyanyi dia sendiri, saya tidak suruh. Haleluya. Karena cuma itu yang dia hafal. Haleluya. Lalu saya disuruh makan sama istrinya, duduk di depan sama istri saya. Sama itu tadi sepupunya. "Pak makan dulu, Pak makan." Memang saya lapar habis pelayanan. Ya. Makan. Waktu saya lagi makan, tiba-tiba Tuhan kasih saya pengertian. "Kamu ngerti enggak? Kalau aku bilang besok aku sembuhkan dia. 1 hari bagi Tuhan itu kan 1000 tahun bagi kamu." Terus kenapa emang? Artinya dia akan sembuh tapi di kekekalan. Anda ngerti gak? Saya balik, saya ketemu dia. Saya serius ini, saya balik, saya ketemu dia, saya bilang begini, "Bapak, saya nanya Bapak." Haleluya, masih haleluya dia. Dia pikir mau dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah gitu. Saya bilang, "Ibu, saya mau tanya nih berdua, jawab saya. Bapak ini gereja mana?" Oh, dia keliling-keliling, nggak tahu gereja di mana. Terus
Masuk gereja tiap minggu. Nah kalau saya ajak selalu Pak itu nanti. Nah karena selalu nanti, Tuhan juga akhirnya bilang, nanti kau tolong. Nah nantinya Tuhan kalau satu hari 1000 tahun. Anda ngerti gak ini? Hairil Anwar bilang, aku ingin hidup 1000 tahun. Tapi usianya cuma 46 tahun. Saya bilang, ibu bapak siap ya? Dia dipanggil Tuhan ini. Baru saya ngerti nih, tadi saya baru ngomong bilang dia besok sembuh. Bener. Begitu saya pulang, baru keluar parkiran, istrinya telepon saya. Bapak udah pulang. Bapak udah pulang. Nah, itu betul. Untungnya masih haleluya. Mungkin selamat ya masuk surga, ngerti nah ini. Tapi kan sayang tuh, iya kan? Tuhan mau engkau diberkati supaya engkau jadi berkat buat banyak orang. Amin. Kalau engkau diberkati hanya untuk ganti sana, ganti sini. Kenapa? Kecewa. Kecewa sama siapa? Sama pendeta. Kecewa sama siapa? Kecewa sama gereja. Di Jakarta ini saya temukan beberapa persekutuan doa sudah anak anggotanya memang sudah tidak bergereja. Mereka bikin gereja persekutuan begitu. Karena kecewa dengan pendetanya. Kecewa juga dengan gereja. Saya suka bilang, kalau biasanya orang tuh kalau kecewa sama Tuhan, nanti akhir-akhirnya ujung-ujungnya tuh kecewa. Kalau enggak ke cewek ya ke cowok, ngerti gak ini? Nah celakanya kalau cowok ke cowok, cewek ke cewek, ngerti gak nih? Ini serius. Jadi mereka ini bukan mundur dan tidak ikut Tuhan lagi, bukan. Mereka ikut tetap, tapi mereka tidak mau hidup di dalam pola Tuhan. Setiap kali firman Tuhan datang ke dalam hidupmu, Tuhan sedang benturkan pola Tuhan dengan pola hidupmu. Karena supaya engkau mengalami terobosan hidup, engkau tidak bisa tidak harus kenakan pola Tuhan. Kita lihat ayat. Tadi pagi saya sudah baca Yohanes pasal 6. Saudara-saudara yang datang ibadah kedua ini, PR buat saudara-saudara, itu enak kalau jadi pendeta kayak saya, kasih PR aja pulang. Ya. Saudara baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 71 dari Yohanes pasal 6. Baru saudara mengerti apa yang saya maksud dengan pola Tuhan. Yang jelas mereka datang dengan pola mereka. Mereka mau Tuhan berkati mereka, tapi mereka tetap kenakan pola mereka. Ya. Padahal firman Tuhan sudah tegaskan, anggur baru tidak mungkin dimasukkan ke dalam kirbat yang lama. Karena dia akan merusak kirbat yang lama. Nah kita lihat sekarang. Wahyu pasal 3. Tadi pagi saya singgung sedikit ya. Tapi kali ini saya mau kita baca firman Tuhan ini. Wahyu pasal 3 ayat 14. Sudah? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari amin, artinya pasti. Firman dari sungguh-sungguh. Saya beritahu saudara-saudara, apapun yang ada pada saudara tidak pasti. Hanya Yesus yang pasti. Saya mesti tegaskan buat saudara. Apapun yang Tuhan berikan kepada saudara itu tidak pasti, tidak memastikan hidup saudara. Yang paling bisa memastikan hidup saudara hanya Yesus saja. Ini pola. Ini walk by faith. Ini hidup oleh iman. Oke? Amin. Saksi yang setia dan benar. Terus permulaan dari ciptaan Allah. Sama-sama kita baca ayat 5, 15 sampai ayat 18. 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya,
agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu rendahkanlah hatimu. Dan ayat 20 sama-sama lebih kuat. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dengarkan baik. Gereja boleh tetap berjalan. Ibadah tetap berlangsung. Ada penyembahan di dalam sana. Ada pujian, ada kolekta di dalam sana. Tapi pola Tuhan tidak ada di sana. Tuhan juga tidak ada di sana. Tuhan mau saudara dan saya diberkati. Cuma 3 orang. Tuhan mau saudara dan saya diberkati. Dan diberkati dalam kelimpahan. Tapi Anda betul-betul harus bertanya buat diri Anda. Anda sudah siap diberkati apa enggak? Karena kesiapan Anda itu bukan tunggu diberkatinya. Kesiapan Anda sudah dimulai ketika Anda mengambil keputusan untuk mengenakan pola Tuhan. Karena kalau Anda tidak kenakan pola Tuhan, Anda tidak tahu untuk apa Anda diberkati. Dengar saudara-saudara, Tuhan lebih siap memberkati saudara daripada saudara sendiri siap menerima berkat Tuhan. Saya doa dengan istri dan anak-anak saya suka bilang gitu. Dan saya saksikan kepada jemaat dan tempat di mana saya melayani. Tuhan, jangan berkati kami kalau kami tidak siap diberkati. Karena untuk apa saya diberkati, habis itu saya binasa. Saudara tahu bahwa berkat itu bisa menggeser Tuhan dari dalam hidup saudara? Anda lihat contoh ini. Ini sebuah pola. Pola kehidupan. Yang melepaskan pola Tuhan. Yang meniadakan pola Tuhan. Mau berjalan dengan pola sendiri. Mereka pikir, mereka berkelimpahan. Tuhan bilang, engkau miskin, engkau melarat, engkau telanjang. Ambil ini pakaian, kenakan pakaian yang aku sediakan. Itu maksud Tuhan. Kenakan pola Tuhan. Oke. Nah, saudara-saudara perhatikan. Pola Tuhan, ketika kita kenakan pola Tuhan, memang yang akan terjadi dalam hidup kita adalah dunia dan orang-orang duniawi, roh-roh jahat tidak tertarik dengan kita. Saya bisa dapat itu dari Yohanes pasal 6. Ketika Tuhan menetapkan pola Tuhan, semua mundur. Tapi bukan mundur terus pergi jauh. Mengapa? Karena ada sebuah kebutuhan yang dangkal dari pengikut-pengikut Tuhan ini. Yang hanya berpikir Yesus itu diperlukan ketika ada masalah perut, masalah kesehatan, masalah keuangan, baru Yesus diperlukan. Lebih daripada itu, saya tidak perlu Yesus. Oke? Jadi pola Tuhan ketika Anda kenakan, maka dunia atau keduniawian dan roh-roh jahat menjauh dari saudara. Dia tidak tertarik. Tapi kalau Anda kenakan pola dunia, terbalik. Tuhan yang tidak tertarik. Anda ngerti gak ini? Kenapa Tuhan ada di luar? Wahyu pasal 3 ayat 20 bilang begitu. Ya karena mereka jalankan ibadah tapi tanpa pola Tuhan. Ini sama dengan Yohanes 6 ayat 66 tadi. Mereka mulai waktu itu mengundurkan diri dan tidak lagi ikut Tuhan. Bukan berarti mereka tidak ikut Tuhan. Mereka ikut Tuhan, hanya mereka tidak kenakan polanya Tuhan. Coba ikut kalimat saya. Angkat tangan kanan lagi. Ya, bilang banyak orang
yang tetap ikut Tuhan, tapi tidak pernah mengenakan pola Tuhan. Nah, bilang sama sebelahmu, mirip-mirip kamu. Hah? Ya kalau tidak kenakan pola Tuhan terus gimana? Terobosan hanya terjadi ketika kita kenakan pola Tuhan. Amin. Ada begini loh saudara-saudara, tadi pagi saya bilang begini ya. Apapun yang disediakan Tuhan, apapun yang Tuhan kerjakan itu, yang Tuhan sediakan itu bersifat terbuka. Tidak bersifat otomatis. Absolut. Tadinya kita sulit untuk menjangkau Tuhan. Karena dia suci, dia maha suci. Lalu dia di tempat yang sangat tinggi, tidak mungkin. Nah, adalah Yesus pribadi Allah yang luar biasa itu, yang kita sembah itu pagi, siang, dan malam, yang kita kasih itu, yang buka pintu. Jadi semua jadi terbuka. Tapi lagi-lagi saudara harus masuk ke dalamnya. Semua dia sudah sediakan, tapi saudara harus masuk. Gini loh, termasuk keselamatan ya. Supaya saudara selamat, Tuhan siapkan keselamatan. Tapi untuk mengalami keselamatan saudara harus ambil di sini. Saudara tahu enggak ini? Tuhan Yesus itu bersifat menunggu. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara biasanya berpikir, ya tapi saya hadir di ruangan ini, berkati aja. Mengapa? Karena Tuhan mau lihat yang sungguh-sungguh kenakan pola Tuhan. Matius juga mencatat, marilah yang berbeban berat, letih lesu. Ya, aku akan. Ngerti enggak ini? Jadi artinya semua bersifat tersedia, tapi saudara harus datang. Jadi apapun bersifat terbuka yang Tuhan kerjakan. Tidak langsung otomatis saudara miliki. Saudara mau diberkati? Tuhan sediakan. Saudara mau hidup dalam kelimpahan? Tuhan sediakan. Saya percaya itu Tuhan sediakan. Permasalahannya untuk mengambilnya saudara harus masuk. Tapi untuk masuk saudara harus kenakan pola Tuhan. Saya lupa ayatnya. Ya. Ada satu cerita di dalam kitab Lukas, perumpamaan tentang jamuan pesta. Ya, satu kali Tuhan Yesus mengadakan jamuan, lalu mengundang orang-orang datang dengan pakaian pesta. Tapi ketika pesta sedang dilangsungkan, jamuan makan sedang dilangsungkan, tiba-tiba didapati ada satu orang yang masuk ke dalam ruang pesta tanpa pakaian pesta. Lalu kata pemilik pesta bilang begini, ambil orang itu, seret dia keluar, karena dia tidak boleh makan tuh makanan pesta. Buang dia keluar. Saudara ngerti nah ini? Banyak orang yang masuk ke hadirat Tuhan, tapi tidak mau kenakan pola Tuhan. Ya tidak akan pernah terima apapun dari Tuhan. Kalau Anda pikir, saya udah datang gereja terus menerus, saya sudah rajin, beri perpuluhan, beri semua. Apapun yang diminta saya beri. Tuhan lagi-lagi cuma minta kenakan pola Tuhan. Itulah walk by faith. Kita kan sering dengar di seminar akhir-akhir ini, di mana-mana saya lihat itu flyersnya dibagi-bagi. Hidup dalam pola Tuhan, hidup dalam pola Tuhan. Saudara, pola sama cara beda. Waktu zaman saya, zaman Injili, orang ibadah yang penting masuk gereja, menyembah Tuhan, yang penting buka mulut. Hormat bagi Allah Bapa, hormat. Ada haleluyanya juga. Bukan berarti tidak ada haleluyanya, ada. Haleluya, haleluya, gitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Ada juga haleluyanya. Tapi kemudian gerakan karismatik dipulihkan. Hah? Lalu orang bilang itu lebih ngetren. Lalu dalam pelayanan PON ini hadirlah pejabat-pejabat setiap daerah, provinsi, dari gubernur sampai di wali kota.
ada di sana. Lalu bikin ibadah. Ya ibadah atlet ya, enggak ada ibadah yang gitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya baru kemarin dikirim satu ibadah dari Belanda, ya keluarga saya di Belanda kirim. Wah semua nyanyinya suaranya bagus sekali, ya tapi semua kaku. Nah, sekarang gerakan karismatik di atlet juga begitu. Kita pakai pola karismatik, nari-nari. Ini cara ibadah. Tapi Anda pikir mereka kenakan pola Tuhan? Oh, belum tentu. Walk by faith itu sebuah pola dalam kekekalan. Bukan pola waktu. Kelihatan saudara, mukanya semua kayak malaikat kalau di ruang ibadah. Lompat-lompat. Malaikat pun kadang-kadang tidak lompat, saudara ikut lompat. Malaikat bilang sibuk banget di gereja. Ini cara. Yang dimaksud dengan pola adalah apa yang saudara kenakan dalam kehidupanmu seutuhnya. Mengapa? Tadi pagi saya bilang, kenapa orang kenakan pola? Kenapa orang bertahan dengan polanya? Karena pola itu kan dari bahasa Yunani protivo, tipe. Kata pertama, kata kedua motivo. Itu adalah digerakkan oleh kebutuhan. Anda tidak akan mau tanggalkan pola Anda karena memang itu sebuah kebutuhan. Kenapa orang bertahan dengan polanya sendiri? Karena memang dia rasa dia hidup dari situ. Kenapa orang jalankan bisnis dengan pola bohong-bohong? Ya, oleh karena dia rasa dia hidup dari situ. Padahal Tuhan mau saudara hidup dengan pola Tuhan, saudara pasti bisa menerobos. Saya beritahu, saya ini orang biasa banget. Tapi saya heran nih sebentar siang ini saya diundang gubernur. Bikin ibadah. Bahkan minta untuk saya doakan gubernur-gubernur. Ngerti nah ini orang biasa nih, temannya Lewi nih. Satu masternya sudah diakui, satu masternya tidak diakui. Haleluya. Ya. Iya benar. Saya cuma bilang Tuhan. Ya Tuhan, ya karena kalau jalan sama Tuhan, saya beritahu. Maka saya paling suka dengan Mazmur 60 ayat 14 itu. Itu inti dari Injil. Saudara bingung ya, Mazmur 60 ayat 14 bingung ya ayatnya. Itu ayat terkenal. Kalau Anda hafal ini keterlaluan. Saya itu kalau mau khotbah sini saya bingung. Saudara kok bingung-bingung lihat saya khotbah ya. Padahal saya bingung lihat saudara, oke. Ya, itu lagunya begini. Bersama dengan Allah kita lakukan. Oh, itu harus jadi moto. Bersama dengan Allah kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang gagah perkasa. Mengapa? Sebab dia sendiri menginjak-injak lawan kita. Ini pola. Pola kekristenan adalah hidup bersama dengan Allah. Lo kalau kayak gini bersama dengan Allah, ya pasti musuh tunduk. Ya ampun, makanya Yakobus menulis bagaimana polanya untuk menaklukkan iblis. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Kalau saudara tidak pernah tunduk, saudara mau lawan iblis, dia bilang, kau saja susah tunduk. Terus kau mau usir saya usir kau juga. Ngerti nggak? Jadi baku usir kita ya. Saudara lihat aja di alam roh, saudara bilang dalam nama Yesus. Dia usir kamu. Dia bilang, kamu juga keluar. Cuma bedanya satu pakai nama Yesus, satu tidak pakai nama Yesus saja. Saudara ngerti enggak ini? Saudara bisa buat niru-niru kayak burung beo. Tapi kalau saudara tidak kenakan pola Tuhan, tunggu waktu. Sekarang ini setia, duduk depan lagi. Tunggu waktu. Kalau masih duduk di belakang, puji Tuhan. Masih ada. Yang lewat garis merah di belakang. Kalau sampai di belakang sekalipun sudah nggak ada, itu. Ya kan kita sampai nyanyi, Jesus at the center of my life. From beginning to the end. Tahu ya lagunya? Saya suka itu lagu. Masalahnya di mana? Pola.
Mengapa? Karena pola itu digerakkan oleh kebutuhan. Pola itu digerakkan oleh tujuan. Jadi waktu Tuhan bilang buat mereka, kamu datang bukan cari aku, tapi cari makan dari aku. Cari berkatku saja. Tuhan sedang benturkan pola mereka. Tuhan bilang, bekerjalah untuk sesuatu yang kekal. Kenakanlah pola kekekalan. Maksudnya begitu. Maka apa yang akan Anda cari ini pasti ada. Anda bukan hanya nikmati di dalam kesementaraan, kekinian, tapi Anda akan nikmati itu di dalam kekekalan. Dan dari segala tempat. Oke, Anda sudah paham ini dasar ini, saya cuma ulangi apa yang tadi pagi, oke? Jadi saudara lihat ini, pola ya digerakkan oleh kebutuhan. Pola ya digerakkan oleh tujuan. Mereka mundur karena mereka rasa kebutuhannya tidak terjawab. Bukan tidak terjawab, saudara mesti ngerti ini. Tuhan ingin bawa saudara ke kedalaman. Itu namanya kedalaman. Hidup ini jangan kita nikmati yang semu. Di sini saya belajar nih. Dulu saya tahu terminologinya. Tapi di sini saya belajar esensinya. Bahwa ada hidup yang semu itu namanya bios. Saya tahu dari dulu itu. Tapi hidup yang sesungguhnya itu adalah zoe. Hidup kekal. Anda ngerti enggak kenapa orang kaya yang sukar masuk kerajaan sorga itu pergi dengan kecewa? Biasanya kalau kecewa terus ke cewek. Nah itu. Biasanya begitu, kalau kecewa lari-larinya ke cewek. Nah saudara yang bilang ya. Kenapa? Karena dia tidak mau tanggalkan pola. Susah sekali ya. Tuhan mau kenakan kita pola yang membuat kita jadi anak raja. Kita malah nyanyi anak raja. Tapi tanpa pola Tuhan. Aku anak raja. Tuhan bilang, weh, anak raja kayak gini. Kalau marah ngaca. Kalau benci orang luar biasa. Baru saya nasihati pendeta dan pendeta berantem. Saling gosip di grup lagi. Ya, grup itu jadi tempat lalu lintas fitnah-fitnahan. Saya bilang gosip itu, orang Ambon bilang gosip itu bagus. Itu namanya baku bicara, itu gosip. Lewi bicara saya bicara Pak Lewi. Itu namanya baku bicara. Orang Ambon bilang gosip itu apa? Baku bicara. Singkatannya babi. Langsung diem. Japri saya semua. Kok kasar gitu? Saya bilang kalau babi itu mesti dikasarin. Baru sadar. Hah? Tadi malam saya dapat berita pendeta tembak pendeta. Hah? Di Indonesia ini coba dikasih pistol banyak sekali sudah pendeta tembak pendeta. Orang Ambon bilang pendeta tembak pendeta itu baku bunuh namanya. Disingkatnya babu, nah itu begitu. Saya ngomong gitu aja seenaknya karena grup ini dokter-dokter semua, saya aja yang ada dokter. Tapi kandidat gitu. Jadi saudara dengar saya, nyanyinya iya aku anak raja. Biar keren pakai jangan pakai aku, ai anak raja, Eke anak raja, Ye juga anak. Ya, malaikat bilang, ya anak raja begitu. Saudara, saya beritahu, Tuhan itu tinggal lihat hati mereka. Saudara baca Yohanes pasal 6 ya di rumah ya, janji sama saya supaya saya tidak usah buka. Karena khotbah saya ini panjang nih. Walaupun saya mesti berangkat ke Bandung habis ini, udahlah kalau Tuhan lagi berbicara biar Tuhan aja. Oke? Ya. Saudara, Tuhan tahu isi hati mereka. Tuhan tahu. Jadi mereka bilang, guru, kau lihat mana nih, kok bisa tiba-tiba ada di sini? Mereka cuma nilai Yesus seperti center class. Bilang sama sebelahmu, Yesus itu bukan center class, tahu? Sampai pendeta mesti nakut-nakutin saudara pakai suara tepit. Saya ini bukan suara tepitnya.
Saudara ngerti nah ini? Yesus itu Tuhan. Karena itu kata koinonia tadi saya pagi bilang, tekankan lagi ulang-ulang. Panggilan utama orang Kristen adalah bersekutu. Bahasa Yunaninya koinonia. Koinonia itu artinya bersekutu dengan Allah sumber hidup. Anda ngerti nah ini? Panggilan Anda itu adalah bersekutu dengan Allah sumber, bukan Allah juru selamat. Allah sumber hidup artinya kalau saudara Anda bersekutu sama dia, saudara mate. Itu bahasa Ambonnya bilang mate, itu enak. Jadi kalau saya tidak bersekutu dengan dia, ya saya mati. Maka itu Roma pasal 14 bilang, segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Karena itu tidak sesuai dengan pola Tuhan. Anda jangan tanya saya lagi, kalau gitu pengertian Bapak tentang iman itu apa? Pengertian saya sederhana, iman adalah hidupnya Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Dari mana saya ngerti kebenaran itu? Ibrani 11, dari mana lagi? 1 Yohanes 5 ayat 4. Whatever is born of God overcomes the world. Ya, apapun yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah yang mengalahkan dunia. Iman kita. Ketika Tuhan berkata-kata, Tuhan taruh apa yang ada di hati Tuhan di dalam hidup kita, muncul iman. Kita bergerak dari situ, kita taklukkan dunia. Anda nangkap ya? Karena itu nanti baca ya Yohanes 6 ya, supaya Anda ngerti. Koreksi saya kalau saya salah. Catat nomor telepon saya. Kalau Anda sempat saya sebut, minta sama Pak Roy. Dia punya nomor saya. 081293763334. Catat ya. Anda boleh koreksi. Yohanes 6. Tuhan benturkan pola Tuhan dengan pola kita. Setiap kali Tuhan berkata-kata kepada kita, ingat baik-baik. Yang pertama yang Tuhan mau urus adalah pola saudara. Karena pola itulah yang membuat saudara tidak mengalami hidup kelimpahan. Dr. Bill Hamon nulis dalam bukunya Eternal Church. Berapa tahun saya cari itu buku? 5 tahun yang lalu saya temukan buku itu. Eternal Church. Dia bilang, karakteristik dari generasi akhir atau gereja akhir adalah orang-orang percaya yang bukan hanya mati bagi dunia. Bukan hanya mati bagi dosa, tapi mati bagi diri sendiri. Ini yang masalah. Mati bagi dosa, kita bisa. Mati bagi dunia, kita bisa. Tapi mati bagi diri sendiri. Karena tidak mungkin kita kenakan pola Tuhan kalau kita tidak mau mati bagi diri sendiri. Tuhan Yesus tadi yang bilang, barang siapa yang ikut aku, tidak menyangkal dirinya, pikul salib, ikut aku. Tidak layak mengikut aku. Dia tidak sedang bilang untuk murid-murid 12 rasul. Tidak. Dia bilang untuk setiap orang yang mau ikut dia. Termasuk 5.000 orang yang berbondong-bondong. Datang cari dia di seberang. Yang dia bilang, kamu datang kepadaku. Bukan cari aku. Tapi cari roti. Mengapa? Karena memang protivo itu memang digerakkan oleh kebutuhan. Memang digerakkan oleh tujuan. Kalau tujuan Anda hanya sekedar diberkati dalam pengertian fasilitas, Anda pasti masih tetap datang cari Tuhan. Ya, banyak orang datang supaya diberkati, ya. Anda tidak sadar, Anda anggap gereja nanti Gunung Kawi. Anda ngerti nggak? Karena Anda rasa nanti di sana di kebutuhan. Kebenaran itu saya mengerti di sini. Iya, pengertian itu baru terbangun. Nah, sejak saat itu saya mulai berjalan di dalam rel Tuhan. Pola Tuhan. Nah, bagaimana supaya saudara mengenakan pola Tuhan? Oke? Tadi pagi sedikit saya singgung. Yang pertama, tanggalkan pola dirimu sendiri. Yang pertama apa? Tanggalkan pola diri kita sendiri.
Dengarkan baik-baik anak-anak Tuhan. Dalam segala hal. Dalam cara saudara beribadah, dalam cara saudara meresponi firman Tuhan. Yang pola Anda yang lama itu, yang menurut Anda itu benar, tanggalkan. Amin. Iya, ya, karena gini loh saudara. Ya, seperti apa saudara meresponi Tuhan dan firman-Nya, ya, seperti itulah firman Tuhan dapat saudara terima. Seperti itu juga Tuhan akan juga meresponi saudara. Oke? Nah karena itu Paulus menggunakan istilah dalam kitab Filipi ya. Aku lemparkan jauh-jauh. Filipi pasal 3. Ya, kata riksei dalam terjemahan asli bilang begitu. Itu dia bilang bukan hanya aku anggap seperti sampah. Itu kotoran sapi maksudnya gitu ya. Aku anggap seperti sampah. Tapi aku buang jauh-jauh. Mana ada orang apa namanya ya. Kumpul-kumpul kotoran sapi di rumah kan enggak ada. Apa itu? Ya buat hiasan. Kenapa itu pupnya sapi dikumpul di rumah? Hiasan. Kan biar ada barang-barang antik. Koleksi. Itu udah tidak diperlukan, dibuang. Sejak saudara kenal Tuhan, yang gitu-gitu tuh dibuang. Jangan tunggu khotbah kayak gini lagi. Yang pertama apa? Tanggalkan. Begini loh. Saudara dan saya, ini saya bicara untuk diri saya juga. Tidak mungkin menjalani hidup yang baru, maksud saya tidak mungkin meninggalkan hidup yang lama, tanpa saudara menjalani hidup yang baru. Bingungnya. Saudara sekali lagi, karena kalau kita baca terus dari 2 Korintus 5 kan dia bilang, yang lama sudah berlalu, siapa di dalam Kristus dia ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu konteksnya 2 Korintus 5 ya. Oke? Nah, saya tidak mungkin tanggalkan yang lama kalau saya tidak sedia terima yang baru dan jalani yang baru. Anda bilang Anda sudah tanggalkan yang lama sudah berlalu, tapi Anda masih kenakan pola yang lama. Anda belum tanggalkan yang lama. Sekali lagi, anggur yang baru hanya bisa ditampung di kirbat yang, karena itu perlu ditanggalkan yang lama. Oke? Yang kedua, bagaimana supaya Anda bisa mengenakan pola Tuhan? Yang kedua adalah berserah. Nah ini ada kaitannya dengan satu kata penting, pistis. Ya, nanti kita lihat di poin yang ketiga. Pistis itu artinya iman, artinya juga percaya. Tapi pengertiannya tidak sedangkal itu. Oke, berserah. Kata berserah itu diterjemahkan dari bahasa aslinya namanya paradose. Kalau yang ngajar kita namanya paradosen. Oke? Tapi berserah itu tidak pakai N. Paradose. Apa? Paradose. Berserah. Berserah itu kata teologi yang sangat penting. Ini tema utama. Kata teologi utama. Dalam Alkitab. Kekristenan itu ada karena ada kata ini. Paradose. Ya. Allah serahkan dirinya. Mati. Amin. Mati bukan untuk saya. Yesus mati untuk siapa? Hah? Tidak untuk siapa-siapa. Yesus mati sebagai saya. Itu yang bahasa Alkitab yang saya tahu. Yesus mati apa? Sebagai saya. Bukan impactnya. Dia mati sebagai saya. Jadi saya berarti bisa klaim saya sungguh-sungguh dosanya. Totally selesai. Lenyap. Karena dia mati itu sebagai Roy. Dia mati itu sebagai, itu yang benar. Itu bahasa Injili. Tapi itu benar. Ya, Yesus itu mati ya, sebagai saya. Jadi saya memang sudah disalib. Paulus bilang, aku tuh udah disalib. Memang betul karena Yesus itu mati sebagai saya. Amin. Saudara mesti tahu itu ya. Lalu kita menyerahkan diri kepada dia di dalam apa? Baptisan. Kekristenan itu kan hanya punya satu kata. Serah, berserah.
surrender. Paradose. Oke? Jadi pertemuan, satu serahkan diri kepada satu, ya jadi pertemuan. Koinonia, bersekutu. Itu lambangnya dengan suami istri. Ya. Istri serahkan diri buat suami, ingat baik-baik suami-suami, kau adalah laki-laki yang serahkan diri buat istrimu. Istri serahkan diri juga buat suami. Suami serahkan diri buat istri. Jadi sama-sama berserah untuk satu kesatuan. Nah saya tanya saudara, karena Pak Leo suka pakai istilah itu, saya juga pakai istilah itu. Namanya guru kencing berdiri, murid lari-lari gitu ya. Yesus itu mati karena apa? Kok diam? Yesus itu mati karena apa? Ada yang berani jawab? Nggak apa-apa, salah di sini nggak apa-apa. Asal jangan salah di luar. Anak Tuhan itu suka nggak mau salah di sini, nanti di luar bikin salah. Saudara ngerti nggak? Salah itu mesti berani di gereja. Jadi pendetanya betulin. Ya. Kalau pendetanya betul, kalau pendetanya enggak betul juga, wah pendetanya juga mesti dibetulin. Jadi lebih bagus salah di gereja ya. Oke, Yesus mati itu karena apa? Ada yang berani, anak-anak muda, biasanya berani anak muda. Berani salah, berani tanggung jawab. Nggak ada yang jawab. Itu oma-oma. Ibu-ibu, saya juga sudah tua. Di belakang, boleh ibu kalau mau jawab juga. Karena apa? Ya, boleh. Karena apa? Karena menebus dosa manusia. Terima kasih, silakan duduk. Ya. Yang lain? Lah saya sedang ngomong apa ya sebenarnya nih? Saya sedang ngomong paradose. Saya sedang ngomong surrender. Saya sedang ngomong berserah. Anda paham dah ini? Yesus itu mati bukan karena dicambuk, bukan karena disalib. Dia mati karena dia paradose. Karena dia apa? Berserah. Maka dia bilang, Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan hidupku. Anda pikir salib bikin dia mati? Enggak. Dia menderita ya. Tapi salib tidak bikin dia mati. Yesus itu disalib, dicelupin pun dalam air. Dimanapun dia tidak akan mati. Kecuali dia berserah. Baru dia mati. Saudara tahu ada implikasinya kepada kita. Anda tidak pernah mati yang lamamu. Kalau Anda tidak paradose. Kalau Anda tidak pernah berserah. Yang lamanya itu hidup terus. Percaya, tunggu waktu. Ini kalau khotbah begini nggak menarik, mesti kasih lucu-lucu kali ya. Padahal ini khotbah isinya ngisi namanya ini tentang hidup saudara dan saya ini. Ya, bagaimana supaya saudara kenakan pola Tuhan? Karena pola Tuhan inilah yang membuat saudara punya otoritas penuh. Anak raja itu, ya dia kenakan pola kerajaan. Anak raja biar dia nyamar seperti apapun, dia tahu itu anak raja. Anak kampung mau coba nyamar jadi anak raja juga ketahuan. Saudara ngerti enggak ini? Satu kali ini cerita di kefrateran. Ini benar cerita di frateran karena kami punya sekolah berseberangan dengan sekolah frater. Ada maling masuk ke biara. Dia masuk pakai toga pastor. Pegang Alkitab. Tapi ketahuan dia bukan pastor. Kenapa? Karena dia masuk di Alkitab begini. Pastor itu kalau pegang Alkitab gini dia.
Mau dia takut dia tetap begini. Karena itu udah jadi pola. Udah dilatih. Jadi ketahuan ini palsu. Anda ngerti enggak? Di alam roh tuh Anda tuh ketahuan. Anda ngerti enggak? Anda pikir udah ketahuan. Saya kasih tahu kenapa Yusuf berhasil di Mesir. Karena dia kenakan pola Tuhan. Anda ngerti enggak itu? Itu sebabnya ketika dia dicoba untuk melanggarkan pola Tuhan oleh Tante Poti, dia tetap pegang. Mengapa? Karena kebutuhan hidup. Yusuf bukan tante. Yang dia perlukan adalah Allahnya. Dia ada di Mesir oleh karena Allahnya. Maka itu dia bilang, kalian reka-reka buat aku. Tapi Tuhan, merekanya untuk kebaikan kamu. Kenapa? Dia bisa ngerti seperti itu. Ya karena dia kenakan pola Tuhan. Anda ngerti enggak? Anda mau kenakan pola Tuhan, tapi tanpa mau berserah. Saya beritahu enggak akan mau. Masa sih ini pendeta nih ngomong apa dia di atas ini? Gimana ya, teman saya ya, sekolah pendeta, S3. Dia bilang sama saya, Yosef, kau kayak Spener. Ada seorang tokoh pietis namanya Spener. Profesor Dr. Spener. Saya tidak baca di Alkitab, saya baca di Google. Jadi Anda juga bisa baca di Google. Tanya sama Mbah Google, itu dosen yang baik. Nah, itu orang sudah rasanya dia kayak hidup di sorga. Orangnya sangat pietis. Sangat hidup pertahankan yang utama itu hidup kudus. Jadi dia bilang sama saya, yuk itu cocoknya hidup di sorga, anda hidup di bumi. Sebenarnya kenapa hidup bilang begitu sama saya, Bung? Karena hidup di bumi ini kita nggak apa-apa toh bohong. Yesus itu baik kok, pengertian kok Yesus itu. Sebenarnya memang Yesus pengertian, tapi dia tidak pernah ngerti sama kamu. Saudara mesti ngerti. Kenakan pola Tuhan, jangan ragu. Nanti kita jadi takut kenakan pola Tuhan gara-gara nanti begitu kita dibenturkan selalu diuji. Hidup ini sebuah proses. Ketika kita mau kenakan pola Tuhan, semua mengalami yang namanya tantangan ujian. Tapi ketika saudara tetap berpegang teguh, terobosan adalah bagian biasa. Amin. Jadi yang pertama apa? Tanggalkan. Yang kedua, berserah. Yesus mati karena berserah. Amin. Yesus mati karena apa? Jelas ya, Yesus mati itu karena dia berserah. Wow, Yesus itu sangat superior. Ya. Amin. Apapun tidak bisa membunuh dia. Maka sedang badai pun dia tidur-tidur enak-enak aja. Amin. Karena dia tahu, kalau dia tidak berserah, tidak mati-mati. Seandainya kapal itu tenggelam, dia tetap hidup. Mungkin juga lagi sedang tidur. Loh, saya percaya sama Tuhan tuh kayak gitu. Dulu saya tidak pernah gitu, pakai otak sedikit. Setelah saya kenal smart, saya tidak pakai otak sedikit. Justru banyak saya pakai. Ngerti enggak saudara-saudara? Yang pertama, tanggalkan. Yang kedua, yang ketiga. Sudah ya? Belum. Yang ketiga, percayakan diri saudara. Saudara tidak mungkin mau tanggalkan kalau saudara tidak punya prinsip ini. Kalau saudara sudah serahkan hidup saudara untuk Tuhan, percayakan aja buat dia. Dalam segala hal. Nah, saya suka kata asli dari kata percayakan diri. Sebentar ya. Ada SMS masuk. Ya, kata percayakan ini dari akar kata pistis. Pistis itu artinya percaya. Bisa juga iman, bisa diterjemahkan percaya. Believe, faith.
Tapi kata percayakan diri ini diambil dari kata aslinya epistenomai. Akar katanya pistis, trust. Ya, saudara-saudara lihat ini sekali lagi, akar katanya adalah pistis. Gini loh, ketika semua sudah pergi, dalam Yohanes pasal 6, Tuhan tanya buat murid-murid, kamu tidak mau pergi juga? Oke? Tuhan tanya buat mereka, kamu tidak mau pergi juga? Apa jawab murid-murid melalui Petrus? Kita buka ayatnya ya. Kata itu ada di situ. Itu sebabnya saya bilang ada 3 hal bagaimana saudara bisa kenakan pola Tuhan. Lihat baik-baik ayat 67 sampai ayatnya yang ke-71. Sudah dapat? Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, jadi masih lengkap ya. 12 murid. Mereka tidak pergi, tapi Tuhan sudah bilang, firman Tuhan sudah bilang, mereka pergi dan tidak lagi mengikuti dia. Tapi ini masih ada murid yang tetap ada sama dia, tapi tidak kenakan polanya. Oke? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya sama-sama, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah apa? Epistomai. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudnya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang yang di antara ke-12 murid. Bukankah ke-12 murid ini ya aku yang pilih? Kan aneh. Kok pilih iblis tuh? Hah? Anda bertanya enggak? Yesus sendiri bilang, tapi 12 ini di antara kamu ada yang iblis. Wah, ini kalau ada jemaat di sini terus saya khotbah begini. Ini di tengah-tengah kita ini ada yang iblis loh. Kira-kira itu wah akan bilang buat Pak Leo, Pak itu jangan diundang lagi tuh. Masa kita diiblis-iblisin loh. Tapi ini Tuhan Yesus bilang loh. Saudara kan saya sudah bilang, iblis itu bukan nama. Iblis itu gelar fungsional. Iya, iblis itu gelar. Pendeta itu gelar. Artinya orang pintar. Jadi kalau pendeta bodoh itu pas pakai kata pendeta. Ya, saudara, gelar. Jadi saudara, nama saya itu bukan pendeta, nama saya Yosef. Di sorga Anda akan dibilang pendeta. Nah, dibilang Yosef Latu Perisa. Siap komandan. Begitu. Iblis, setan itu gelar. Artinya ngelawan Tuhan, gitu loh. Artinya apa? Nah, yang dilawan apanya? Polanya. Ini Yudas ikut Tuhan, tapi tetap kenakan pola diri sendiri. Maka selalu ngelawan. Mengapa? Karena pola itu adalah kebutuhan. Dia rasa dia bisa hidup dari pola itu. Makanya dia tidak paradose kepada Tuhan, tapi dia paradose Tuhannya. Dia bukan berserah kepada Tuhan, malah dia serahkan Tuhannya. Anda ngerti gak ini? Kalau Anda tidak sungguh-sungguh berserah, jangan heran Anda nanti akan serahkan Tuhan. Nah kalau Anda sudah berserah, Anda harus percayakan diri Anda kepada Tuhan. Satu ketika Tuhan bilang, aku akan pergi ke Yerusalem. Di sana aku akan dianiaya. Lalu, ya Petrus bilang, biar Allah meniadakan itu daripadamu, menjauhkan itu daripadamu. Tuhan bilang, nyala engkau hai iblis, karena engkau tidak pikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau pikirkan apa yang dipikirkan manusia. Ini pola. Apa bedanya kita sama iblis? Saya kasih tahu.
Iblis percaya Yesus enggak? Percaya. Anda enggak percaya? Iblis itu percaya Yesus itu hebat. Bahkan tidak banyak orang Kristen tahu bahwa Yesus begitu hebat. Maka itu takut-takut percayakan diri buat Tuhan. Yesus itu terlalu hebat. Amin. Bedanya kita percayanya kita sama iblis adalah kita percayakan hidup kita pada Tuhan. Iblis tidak pernah percayakan hidupnya kepada Tuhan. Coba angkat tangan kananmu sekali lagi. Bilang, saya percayakan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Iblis tidak pernah percayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, jangan bilang sama kayak kamu, jangan. Ya, cukup lirik-lirik aja. Ya, ikut Tuhan tapi kenakan pola diri sendiri. Jangan ngomong ini hidup oleh iman. Hidup oleh iman itu sebuah pola. Amin. Kenapa? Karena itu kebutuhan saudara dan saya. Ada tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Nah, Tuhan mau kita masuk dalam pola Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa masuk dalam pola Tuhan? Karena kita bilang, kalau Tuhan ambilin nanti saya hidupnya gimana? Karena itu kebutuhan saudara. Saya beritahu, justru kebutuhan saudara harus saudara bawa naik lebih tinggi. Saya perlukan engkau. Tadi pagi saya kasih kesaksian dengan tutup khotbah dengan kesaksian yang sama. Saya mau bilang, Anda tahu lagu Johnny, please don't cry. Johnny, please don't cry. You forgive me by and by. Ibu Roy hafal. Nanti nyanyi di sini. Bagus lagunya ya. Nah, saya luar biasa, saya dengar kesaksian seorang wanita cantik, gadis, masih umur belasan tahun, tiba-tiba mengalami kecelakaan. Anak Tuhan mengalami kecelakaan. Tapi di dalam kecelakaan itu Tuhan bawa daya naik lebih tinggi. Kecelakaan fatal, lumpuh total. Hanya kepalanya yang tidak lumpuh, di atas tetap pinter, tetap bisa bernyanyi dengan baik, bisa melukis dengan baik. Justru gara-gara dia cacat, dia menjadi terkenal. Nah, dia mulai mengerti apa maksud Tuhan. Tuhan bawa dia semakin tinggi. Lalu dia bilang begini, Tuhan, dari kecil aku sudah punya tujuan. Ingin menyenangkan Tuhan. Sama dengan saudara. Tapi aku tahu ada tujuan yang lebih hebat dari tujuanku. Itu tujuanmu. Karena itu, bolehkah tujuanmu jadi tujuanku? Mestinya kecewa toh? Karena punya imajinasi, punya angan-angan, punya cita-cita begitu besar. Tahu-tahu lumpuh. Tapi hatinya tetap cinta Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, aku mau tujuanmu itu jadi tujuanku. Nah, suatu ketika dia bilang, Tuhan, aku tahu engkau selalu berikan aku kekuatan. Aku bisa berkarya sampai hari ini dalam keadaan lumpuh. Karena engkau beri aku kekuatan. Tapi bolehkah aku minta, engkau bukan hanya berikan aku kekuatan. Engkau sendiri jadi kekuatanku. That's the pardon. Dia bilang lagi, Tuhan, engkau Tuhan yang selalu menyediakan apapun yang aku perlukan. Semua sumber daya, makanya dia dirikan ya sebuah ministry yang untuk melayani orang-orang cacat. Dan saya dengar setiap event-event sebelumnya, beberapa data diberikan, dia terlibat dalam pelayanan olimpiade orang-orang cacat. Luar biasa untuk memberi semangat hidup. Lalu dia bilang begini, Tuhan, aku tahu engkau selalu berikan aku semua kebutuhan hidupku. Tapi Tuhan, bolehkah aku minta engkau sendiri jadi kebutuhan hidupku. Semua sumber daya engkau berikan. Tapi aku mau engkau sendiri jadi sumber daya bagiku. Tidak banyak orang Kristen hidup dengan pola ini. Kasih senyum buat saya dong. Anak Tuhan tuh mukanya asik-asik, tahu nggak? Senyum. Amin. Kenakan pola Tuhan. Walk by faith. Hidup oleh iman. Jadikan itu pola hidupmu. Gimana caranya? Tanggalkan semua pola yang bukan dari Tuhan.
Serahkan hidupmu buat dia. Jangan ragu. Kalau tantangan datang, tetap percayakan. Oh, semua anak-anak Tuhan mengalami tantangan. Tapi di balik tantangan selalu ada kemuliaan. Mari bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara.